Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Amandana. Di video kali ini, seperti yang sudah kalian baca di judul dan juga di thumbnail, mulai hari ini, di sini saya akan coba untuk melakukan yang namanya analisa Bitcoin secara harian, ya, yang dimana sebenarnya ini sudah pengen saya lakukan, cuman sepertinya marketnya kurang mendukung untuk bisa analisa setiap hari. Tapi karena ini Bitcoin sekarang sudah banyak dibicarakan, ya kan? Dan juga ini Bitcoin sedang dicari-cari ataupun sedang heboh sekali pergerakannya. Jadi alangkah baiknya di sini saya juga ingin memberikan sudut pandang saya pribadi dalam hal menganalisa Bitcoin. Tetapi sebelum itu disclaimer dulu bahwa analisa yang saya berikan ini pure secara teknikal, ya, tidak seperti yang biasanya saya lakukan di forex, komoditi, indeks dan lain sebagainya. Itu tidak sama karena itu kan masih bisa saya campurkan dengan fundamental. Nah, untuk di sini di Bitcoin sendiri ataupun di kripto sendiri, baik itu kalian yang biasanya nonton di live ataupun ingin bertanya seputar kripto, yang bisa saya jawab adalah dari segi teknikal. Ya, karena untuk dari segi fundamental sendiri itu jujur saya belum terlalu memahami dunia fundamental di kripto. Jadi daripada saya salah ngasih tahu fundamental yang dimana itu adalah riskan sekali, jadi lebih baik saya memberitahukan sudut pandangnya dari teknikal aja. Ya, untuk teknikal di sini masih sama stylenya, yaitu hanya melihat dari supply demand, support resistance, menghitung Fibonacci dan juga menggunakan market structure dan juga dari trendline itu sendiri. Jadi simpel-simpel aja, nggak terlalu ribet supaya kalian juga yang sekiranya masih awam banget di kripto dan bagaimana menganalisa yang baik dan benar dan supaya juga tidak salah-salah. Jadi semoga ini bisa menjadi salah satu video yang bisa kalian pakai, ya. Tapi disclaimer lagi ya, ini hanyalah teknikal biasa yang dimana ini tentu saja analisa yang saya berikan itu bisa salah, bisa benar, jadi tidak ada unsur paksaan untuk kalian ikut ke dalam apa yang sudah saya analisa. Jadi sebaiknya gunakan ini sebagai referensi belaka, jangan dijadikan patokan 100%. Oke? Oke, di sini untuk Bitcoin pada hari ini, di sini sebelum saya bicara tentang terlalu dalam seperti yang saya bicarakan di XAUUSD, di sini saya hanya bahas tentang yang pertama adalah dari melihat trennya dan juga melihat dari support resistance dan juga supply demandnya aja. Udah itu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet karena dengan demikian kalian tahu bagaimana meletakkan suatu area support resistance yang baik dan benar. Oke, dalam hal melakukan analisa tentu saja kita harus melakukan yang namanya top down analysis. Jadi video ini juga sekaligus video tutorial analisa sih sebenarnya ya. Yang mudah, yang gampang, tidak perlu pakai indikator, yang cukup ngelihat chartnya aja. Oke, kita melakukan top down analysis. Kalian buka dari time frame monthly. Oke. Kalian buka dari time frame monthly. Yang pertama kalian tentukan adalah ngelihat trennya. Trennya apa? Jelas trennya bullish. Of course, nggak usah kalian pedulikan lagi. Kalian ngelihatnya segini aja udah bullish namanya. Kalian nggak peduli apapun itu. Ini trennya adalah bullish. Yang dimana ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, dan ini adalah low, dan ini adalah high. Jelas banget market itu membuat yang namanya di sini low, di sini high, di sini low, higher low, di sini higher high, di sini higher low, di sini higher high. Jadi jelas banget market itu membuat kenaikan ataupun marketnya sedang bullish, ya. Nah, setelah mengetahui trennya seperti apa dari segi time frame monthly, kita tentukan di mana titik krusialnya level resistance dan juga level support yang ada. Ya, untuk yang di sini kalian nggak usah zoom out, nggak usah zoom in, segini aja ngelihatnya. Kalian bisa lihat ini sebagai level area support. Kenapa di sini dikatakan area support? Karena ini merupakan all time high sebelumnya yang ada di harga yang bisa saya kasih adalah di harga 16.000, ya. Jadi dari 16.000 di sini sampai penutupan all time high sebelumnya yang ada di 13.000, jadi bisa kalian pakai sebesar ini, ya. Nah, dari sini sampai sini kalian buat kotak. Jadi didapatlah ini area supportnya, ya. Ini adalah area support monthly. Dan sekarang kita cari area resistance. Resistance
jelas banget kita sudah tidak ada resistansi sebenarnya ya, karena ini adalah resistan all time high yang ada di 73794. Jadi kalau kalian mau pakai all time high di sini dan digabungkan dengan penutupan candlenya juga boleh. Yang dimana berarti kita punya satu resistan yang ada di sini di time frame monthly. Oke. Yang ada di time frame monthly berarti ini ya. Ini adalah supportnya dan ini adalah resistannya. Udah, berarti dengan jarak segini ini time frame-nya masih bullish. Ya. Di tengah-tengahnya, di antara resisten dan juga support yang sudah kita petakan, kita juga bisa membuat yang namanya resisten become support yang terjadi pada saat ini, yaitu yang ada di harga 58.000 sampai ke harga 61.000. Jadi dengan demikian kalian bikin kotak aja di sini, ya, maka didapatlah resisten become supportnya. Oke. Maka didapatlah resisten become supportnya ataupun support terdekat saat ini secara time frame monthly. Ya, secara monthly pergerakannya sekarang kan ada di harga 67.439 per video sekarang saya buat. Ini berarti adalah resistennya ada di 71 sampai 73, support monthly ada di terdekat ya 61 dan 58. Dan support monthly terjauh ada di 17 dan 13. Oke. Jadi setelah kalian menemukan seperti ini, kalian juga bisa menarik Fibo-nya dari low validnya, dari higher low ke higher high. Kalian tarik Fibo-nya dari sini sampai sini, maka didapatlah ini area yang bisa kalian buat, yaitu di harga 51.000 yaitu 38,2, 44.000 sebagai 50% dan 37.000 sebagai 61,8, kemudian 78,6 sebagai 28.000-nya. Apakah Bitcoin bakal bisa sampai sana? Ya, di dunia market seperti ini, di dunia future seperti ini, ataupun di dunia CFD seperti inilah bahasanya, itu tidak bisa ditebak. Jadi apapun bisa terjadi. Contohnya ketika market itu membuat all time high di sini di tanggal 1 Maret 2021, kita nggak pernah tahu market itu dropnya parah sampai ke 16.000 ya, karena kalau dihitung dari Fibonacci dari sini sampai all time high-nya yang kemarin di sini ya, ini saya kasih contoh ya, dari sinilah ya kita bicara all time high sebelumnya yang ada di 1 April. Kalian bisa lihat turunnya sampai 50%, berarti dari 67.000 dropnya itu sampai 28.000, kita nggak pernah ada yang tahu. Dan kemudian kalau dari sini, kemudian juga dihitung dari sini juga, dropnya itu sampai ke 1272 Fibonacci-nya di 17.000. Jadi di sini kita tidak pernah tahu apakah memang bakal bisa terjadi retracement ke bawah atau tidak. Secara teknikal ini belum bisa karena market ini kan berhenti di 23,6 yaitu di harga 60.000 secara monthly. Oke. Jadi kalau misalnya monthly berhasil tutup di bawah 58.000, maka itu akan menjadi suatu trigger bahwa nanti ke depannya itu market di Bitcoin bisa drop mengikuti monthly Fibonacci yang sudah saya gambar di sini. Ya, jadi ini bisa sebagai roadmap kalian untuk melihat jika misalnya Bitcoin itu melakukan yang namanya koreksi ke bawah. Ya, itu secara monthly. Dan sekarang kita geser secara weekly sekarang ya. Kita sudah ketemu monthly dan monthly-nya, maksudnya support resistannya dan juga resisten become support terdekat. Sekarang kita ke weekly. Weekly berarti untuk area supportnya yang terdekat di sini ya. Support terdekat di sini yaitu dari 61 sampai 58 kita melihat satu yang namanya fake out di sini. Ya. Yang dimana market itu sempat turun sampai ke 53.700, sampai ke 53.600 sebelum akhirnya naik lagi. Nah, apakah ini fake out yang valid? So far ini belum bisa dikatakan fake out yang valid. Kenapa? Karena ini high terakhir di 71.000 belum dilewatin. Ya. Jadi kalau begitu di mana kita bisa mencari support sebenarnya? Jadi ini kan 61 sampai 58 adalah monthly supportnya. Ya, monthly support. Kalau kita lihat dari segi weekly di mana kita bisa mencari area ataupun titik dari support selanjutnya. Yang bisa dipakai adalah kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini yang ada di harga 51.900.
51.900 ya di sini. Kenapa saya katakan di sini sebagai area supportnya? Karena kalau kalian lihat ini bekas area resisten, ini bekas sebagai area resisten, ini juga bekas sebagai area resisten. Jadi otomatis ini kalian bisa buat kotak untuk menjadikan area ini adalah area next supportnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini bukanlah fake out dan ini menandakan market akan bisa turun lebih jauh, maka next supportnya ada di 51.900. Kalau lewat 51.900 kemana marketnya akan berhenti? Di sini kita juga ada yang namanya area supportnya ya, yang ada di harga 44.000 sampai ke harga 40.000. Jadi dengan demikian kalian bisa bikin kotak lagi di sini untuk memetakan disinilah area support berikutnya. Nah sekarang kalau bicara supply demand sekarang ya. Kalau kalian bicara ini sebagai area demand di harga 51.900 apakah valid? So far ini karena belum disentuh ya, karena itu area yang belum disentuh jadi belum bisa saya katakan valid. Tetapi dari sudut pandang weekly ini kurang. Kenapa? Karena itu cuma satu candle doang ya. Kalau dibandingkan dengan candle weekly yang ada di sini, saya rasa lebih potensial market itu akan bisa tertahan di harga 44.000 dan 40.000. Sehingga kalau kalian tarik Fibonacci-nya yang barusan ya, kalian akan ketemu secara kebetulan 50%-nya itu ada di sini. 38,2 di 52.000. 51.900 lah ya. Jadi secara kebetulan juga Fibonacci monthly itu ketemu ya. Jadi kalau misalnya 38,2 tidak bisa menahan market, maka harga akan turun sampai ke 50% Fibonacci yang ada di 44.000 sampai ke 40.000 ya. Demikian. Nah sekarang kalau kita bicara supply demand terdekat, ini berarti sudah tidak ada area supply lagi ya. Ini berarti area demand terdekat dan ini bisa menjadi area demand tapi saya rasa tidak akan terlalu kuat. Oke, ini berarti marketnya kita sudah ketemu, support resistance sudah temu, ini juga sebagai area demandnya juga sudah ketemu ya kan. Dan sekarang kita akan melihat pergerakan saat ini. Pergerakan saat ini yaitu marketnya adalah masih bearish ya. Secara weekly market sekarang kalau kalian lihat ini segini doang ya, kalian ngelihatnya segini doang, nggak usah zoom out ya, cukup segini aja. Kalian ngelihatnya apa? Marketnya bearish. Benar. Karena apa? Karena market ini membuat yang namanya lower low dan lower high. Di sini market membuat lower low, di sini lower low, kemudian di sini dia membuat lower high dan di sini membuat lower low. Ya. Market sudah membuat dua lower low dan dua lower high. Dan apakah potensialnya ini sebagai lower high untuk bisa membuat lower low yang baru? Bisa saja. Ya. Apakah ini tidak valid menjadi lower high? Bisa saja juga. Karena misalnya ini dia naik sampai sini dan turun sampai 60.000 dan dia break di atas high terakhir di 72.000, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Dan potensialnya market bisa membuat all time high yang baru ya. Kenapa market berhenti sekarang di area ini? Karena secara time frame weekly kita ada satu area supply di sini. Di sini kita melihat satu area supply dan harga tepat masuk ke dalam area supply dan harga sekarang bereaksi terhadap area supply ini ya. Area supply ini ya, ini cukup lebar area supply-nya, yaitu dari 71.800 sampai ke 67.600. Karena ini cukup lebar, jadi kalian boleh pakai di time frame weekly atau nanti pindah ke time frame daily. Ya. Oke, itu berarti dari segi time frame weekly kita sudah ketemu market structure-nya ini sekarang bergerak turun dan di sini juga marketnya ketabrak area supply dan sekarang baru kita pindah ke time frame daily. Secara time frame daily ya, ini untuk ini time frame daily supaya tidak terlalu banyak garis ya. Ini akan saya hapus juga di harga 61.000 ini dan juga di sini akan saya hapus karena ini sudah terlalu kecil time frame-nya, dari monthly ke daily itu sudah kecil sekali. Ya. Dan sekarang kalau dilihat apakah market bereaksi terhadap supply weekly? Ya, ini marketnya sekarang bereaksi. Kalau begitu ini marketnya bagaimana? Secara daily ini marketnya juga masih bearish ya. Secara daily ini juga masih bearish. Jadi kalau kalian mau buat trend line yang di sini
Saya rasa bisa ya, ini masih bisa trendline-nya kayaknya ya. Trendline weekly ini juga ada ya, trendline weekly disambung dengan trendline daily, ini masih di bawah trendline ya. Tuh kalian bisa lihat weekly ini trendline-nya ada, dan di daily juga masih ada trendline. Jadi market sekarang benar-benar merespek area trendline dan juga weekly supply-nya. Jadi demikian, apakah market bakal turun terus? Ya, secara daily, market structure dan weekly itu sama-sama bakal bisa bergerak turun. Ya, tapi ingat weekly dan daily itu time frame yang besar. Jadi kalau kalian mau scalping di dunia futures di Bitcoin, sebaiknya jangan tradingnya di daily dan juga weekly. Ya, tapi kalau kalian ngelihat sudut pandangnya di weekly dan di daily, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau trading, sebaiknya ya setiap harinya itu dari H1 atau nggak ngelihat dari H4 minimal, kemudian ke H1, M30 dan turun minimal sampai M5 ya. Berarti dari M5 sampai H4. Udah itu aja. Jangan sampai kalian lihat ke daily untuk tradingnya. Kecuali kalian memang untuk sedikit long term, daily, weekly dilihat nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Dan sekarang gimana nih ya? Sekarang di sini ya pertama kita sudah ketemu tadi kan weekly area supply-nya, dan sekarang kita harus menentukan di mana area supportnya. Support daily kita bisa ketemu yaitu ada di sini ya, yang ada di harga 63.500 ya. 63.500 ini adalah area daily resistance become supportnya. Oke. Dan kebetulan juga di sini ada satu yang namanya demand juga nabrak di sini ya kan. Nah, jadi kalian bisa consider kalau misalnya nanti ingin ambil posisi buy ataupun market ini misalnya turun, kemungkinan turunnya sampai ke area 65.000 sampai ke 63.500. Oke. Dari sini. Semisalnya kalau ini lewat bagaimana? Ya udah, kalau semisalnya itu lewat, maka potensialnya market itu akan lanjut turun sampai ke level yang penting banget, yaitu ada di 60.000. Ya, 60.000 adalah key levelnya. Dan kalau 60.000 lewat, kemungkinan dia akan ketabrak lagi level yang ada di bawahnya, yaitu yang ada di level 56.000. Ya, di level 56.000 di sini. Jadi kalau 60.000 lewat, berarti dia akan kehantam 56.000, dan kalau 56.000 lewat, baru dia akan turun sampai ke 51.000 atau enggak sampai ke 52.000 ya. Jadi untuk perjalanannya adalah seperti ini. Karena ini marketnya masih bearish, maka kita akan tunggu reaksi dari harga 63.000 sampai 65.000. Kalau tidak ada reaksi yang signifikan dari area demand ini ataupun dari area resistance become supportnya, tidak ada reaksi yang signifikan, dia cuma turun kemudian naik sedikit ya, tidak ada reaksi sama sekali, dan dia malah drop ke bawah, maka kalian nanti bisa melanjutkan open posisi sell. Jangan kalian beranggapan untuk ambil posisi buy di sini ya. Kalian bisa nge-sell dan tunggu di 60.000. Cukup kalian profitnya sampai 60.000. Kenapa? Karena secara histori 60.000 adalah area yang selalu di respect dan selalu ada reaksinya di market ya. Ini 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000. Ya, jadi kita harus tunggu juga di area 60.000 bagaimana reaksinya. Kalau reaksi dari 60.000 itu signifikan ya, langsung dia harga itu lompat. Ya, kalian bisa nge-buy tipis-tipis nanti. Ya, tapi kalau misalnya 60.000 itu nggak ada reaksi sama sekali, nanti kalian bisa melanjutkan sell-nya dengan target sampai ke 56.000, bahkan dengan target sampai ke 52.000 juga bisa di sini. Oke. Jadi ada dua level yang harus kalian perhatikan untuk bisa mengetahui arah market selanjutnya di Bitcoin. Itu yang pertama adalah di 63.000 sampai 65.000. Kemudian nextnya adalah di 60.000. Itu adalah bagian bawah. Kalau bagian atas bagaimana? Untuk bagian atas tentu aja kalian harus perhatikan level yang ada di 70.000. Ya, 70.000 sebagai angka bulat ataupun 71.000. Kenapa? Ya karena kalian lihat di sini ini 71.000 sebagai resisten, 71.000 juga sebagai resisten, di sini juga ada reaksi dan ini juga ada reaksi. Ini juga ada reaksi.
Jadi otomatis 71.000 akan menjadi reaksi yang signifikan jika memang market itu bergerak naik dan break dari trendline dan break dari weekly supply-nya. Kita akan lihat reaksinya. Jadi ada dua reaksi ya untuk terdekat saat ini, di 71.000 dan juga di 65 sampai 63.000. Oke, jadi ini adalah dua reaksi yang harus kalian lihat jika ingin mengetahui arah market Bitcoin selanjutnya. Untuk dari segi time frame H4 di sini belum ada konfirmasi sama sekali kalau market bakal bisa turun, walaupun ini kelihatannya bakal bisa turun tipis-tipis sih ya. Ini potensinya bakal bisa turun karena kalau dilihat dari segi time frame H4 dan juga H1 di sini marketnya kita punya support terdekat ya di H1. Support terdekat H1 itu ada di harga 66.000. Oke, saya pakai H4 aja lah ya. H4 itu ada di 66.500. Oke, jadi kalau ada H4 yang berhasil tutup di bawah 66.500, kalian boleh ideal untuk nge-short tipis. Ya, secara H4. H1 kalau bisa close-nya tidak seperti ini. Kalau bisa H1 close-nya tuh kayak begini. Candlenya jangan kayak gini, candlenya harus kayak gini. Ya. Jadi kalau misalnya nanti H1-nya close turun ke bawah, ya turun benar-benar break ya, turunnya misalnya gini ya, turun break benar-benar break sampai bawah sampai 66.000, kemudian dia retest sedikit, kalian boleh nge-sell nanti untuk target sampai ke 65.000. Cukup lah ya, dari 66.000 sampai 65.000 itu cukup ya. Jadi kalau mau nge-sell di sana, kalau mau nge-buy di mana sebaiknya jangan sekarang nge-buy karena harga sekarang masuk ke area supply weekly dan juga berhantaman dengan trendline turun. Jadi idealnya kita bisa nge-buy tipis saja. Nge-sell tipis saja, tapi dengan kondisi di bawah 66.000. Atau enggak di bawah 66.500. Kalau ingin nge-buy bagaimana? Ya seperti tadi, tunggu reaksinya di 65.000 sampai 63.500. Lihat reaksinya bagaimana. Jika memang ada reaksi yang penting di harga 63.000, ya, itu lebih bagus lagi. Nanti kalian nge-buy di 63.000, take profit bisa sampai 66.000. Itu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa Bitcoin pada hari ini. Jadi simpel aja ya, cukup pakai support resistance, supply demand, kemudian market structure, ngelihat ini marketnya bearish atau bullish, kemudian lihat pakai trendline dan juga Fibonacci, sudah bisa mengukur sampai mana. Jadi belum bisa saya kasih tahu dulu untuk pergerakan candle yang biasanya saya pakai di XAUUSD. Mungkin besok atau besoknya lagi pada saat saya membawakan analisa Bitcoin harian, baru saya akan lihat detail dari per candlenya ya, seperti yang sudah biasanya saya sampaikan di analisa XAUUSD ataupun di emas. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa Bitcoin pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa Bitcoin selanjutnya. Bye-bye.